Jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam sapaan Gembala GKI bersama saya Gilbert Cilotan Jaya. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan saat ini kami ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membaca perikop Kejadian pasal 33, ayat 3, 4, dan juga ayat yang ke-10. Ayat 3, 4, dan ayat yang ke-10. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat saudaranya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia mendekapnya, memeluk lehernya lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Sahut Yakub, "Janganlah kiranya demikian jika aku mendapatkan kemurahan hatimu, terimalah pemberianku ini dari tanganku. Karena melihat wajahmu saja bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau berkenan kepadaku." Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih, ketika kita pernah merasakan sakit hati, entah itu karena pengkhianatan oleh teman, sahabat, rekan kerja, ataupun putus cinta juga karena pengkhianatan oleh pasangan, atau juga mungkin sakit hati karena perkataan orang lain, biasanya ada satu nasihat yang sangat klasik yang disampaikan teman kita, ataupun ketika saudara-saudara membaca dan melihatnya di media sosial yang berkata, "Biarlah waktu yang menyembuhkan." Saudara-saudara, kalimat ini muncul dengan anggapan bahwa rasa sakit yang kita alami itu lambat laun akan terkikis dan akan hilang waktu demi waktu. Tapi saudara-saudara, jika kenyataannya waktu demi waktu itu tidak menyembuhkan, mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ternyata rasa sakit itu masih ada dan luka itu masih tetap membekas. Jika kita masih merasa perih, kita masih merasa sakit ketika mengingat luka yang terjadi, maka hal itu membuktikan jika bukan waktu yang menyembuhkan. Dan kenyataan ini, saudara-saudara, membuktikan jika betapa kompleksnya manusia untuk dapat mengampuni dan juga meminta pengampunan terhadap orang lain. Waktu hanya dimensi yang berjalan, dan waktu tidak punya kuasa untuk menghapus luka. Jika kita hanya diam menunggu waktu, maka sebenarnya kita tidak sedang sembuh, namun hanya menyembunyikan luka dan membiasakan diri dengan rasa sakit yang masih ada. Dan hal inilah saudara-saudara yang dialami oleh dua tokoh yang kita baca tadi, Yakub dan Esau, yang terpisah jika dihitung sekitar 20 tahun. Jika waktu memang bisa menyembuhkan, seharusnya selama rentang waktu 20 tahun itu mereka dapat berjumpa dan dapat saling meminta pengampunan ataupun mengampuni atau rekonsiliasi satu sama lain, dan konfliknya akan hilang. Tapi saudara-saudara, nyatanya tidak. Selama 20 tahun mereka masih terpisah, mereka masih saling merasakan sakit hati dan merasakan rasa bersalah yang sangat dalam. Selama 20 tahun Yakub tidak bisa menghapus rasa takutnya terhadap kakaknya Esau dan rasa bersalahnya paling dalam atas pengkhianatan yang sudah dia lakukan. Begitu pula dengan Esau. Selama 20 tahun Esau tidak otomatis langsung sembuh dari rasa sakit hatinya karena pengkhianatan adiknya. Dan perjumpaan mereka di padang gurun ini mengajarkan bahwa bukan waktu yang menyembuhkan, bukan waktu yang berlalu selama 20 tahun, tetapi keberanian dari masing-masing pribadi untuk mengambil keputusan, untuk mengampuni dan meminta pengampunan. Dan dua hal ini didasari oleh mereka mendasarinya dengan cinta kasih. Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana
pengampunan bekerja dalam cerita ini melampaui logika manusia. Pertama-tama kita melihat bagaimana Yakub mengatur strateginya dengan sedemikian rupa. Ia mengandalkan logikanya untuk melindungi dirinya, menempatkan budak-budak perempuan beserta anak-anaknya berada di depan. Setelah itu Lea dan anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel serta Yusuf berada di tempat yang paling belakang. Tapi pada akhirnya yang terjadi, Yakub mendahului mereka dan memilih untuk sujud selama 7 kali hingga sampai mendekati kakaknya Esau. Dari sini kita bisa belajar saudara-saudara bahwa pengampunan itu membutuhkan keberanian untuk meletakkan tameng. Tameng bisa kita lihat sebagai rasa gengsi kita. Tameng juga bisa berarti rasa penolakan. Tameng itu juga bisa berarti rasa bersalah, rasa tidak layak untuk menerima pengampunan dari orang lain. Yakub berhenti bersembunyi di balik rasa itu semua, di balik waktu yang paling lama ia berproses. Ia lebih menunjukkan dirinya bahwa ia rentan, ia membutuhkan pengampunan, sehingga sikapnya setidaknya membuatnya berani berkata, inilah aku tanpa pembelaan diri untuk setiap segala kesalahanku. Meminta pengampunan berarti kita perlu melepaskan tameng-tameng itu. Rasa bersalah, rasa gengsi, rasa penolakan, ataupun rasa tidak layak untuk menerima pengampunan. Dan apa yang dilakukan Yakub direspon dengan inisiatif kasih yang melampaui logika manusia. Esau yang seharusnya menjadi pihak yang dirugikan dan bisa menuntut pembalasan dari hak-haknya atas pengkhianatan yang dilakukan oleh adiknya, memilih jalur yang lain. Esau memilih berlari dan mendekap Yakub, adik yang sangat dikasihinya. Esau mengambil inisiatif karena ia lebih memilih untuk memulihkan rantai sakit hati, rantai dendam, dan juga rantai luka batin yang terjadi di antara mereka berdua. Ia lebih memilih cinta daripada ia memilih kepuasan untuk melihat orang lain dihukum atas kesalahannya. Ia melepaskan haknya untuk membalas dendam bukan karena Esau lemah, namun Esau cukup kuat untuk mencintai saudara kandungnya. Dan puncak dari perjumpaan ini, pertemuan antara Yakub dengan Esau, ketika Yakub mengatakan kepada Esau, yang mengatakan, melihat mukamu adalah bagiku seolah-olah melihat wajah Allah. Yakub memberikan respon seperti ini karena Yakub merasakan kasih karunia. Ia yang seharusnya dihukum justru diterima dengan tangan terbuka. Dan inilah esensi dari pengampunan. Ketika kita mengampuni orang lain, maka kita sedang memperlihatkan karakter Allah kepada sesama. Dan hal inilah yang tidak bisa diberikan oleh waktu. Hal ini hanya bisa diberikan oleh kasih karunia yang kita tunjukkan kepada orang lain. Saudara-saudara, ketika kita hari ini masih membawa luka kita masing-masing karena pengkhianatan, karena rasa sakit, perkataan orang lain, karena rasa bersalah yang sangat dalam terhadap orang lain, maka kita perlu berhenti untuk mengatakan, biarlah waktu yang menghapusnya. Waktu tidak menyembuhkan Esau, namun keputusannya untuk memeluk Yakublah yang menyembuhkan Esau. Waktu juga tidak menyembuhkan atau menghapus rasa bersalah Yakub, namun karena keputusannya dengan berani untuk sujud dan mengakui kesalahannya, yang membebaskannya dan menghapus, bahkan menyembuhkannya dari rasa bersalah. Mari kita berhenti menjadi tawanan di masa lalu. Jika kita masih merasakan sakit hati dan kita masih terjerat dengan rantai dendam, rantai amarah, juga rantai rasa bersalah, rasa tidak layak, maka kita perlu memutus itu semua dengan pemulihan. Jangan biarkan waktu yang berlalu dalam kesia-siaan yang kita lakukan. Melebihi waktu, maka pilihlah
cinta. Sebab hanya dalam pengampunan dan hanya dalam meminta pengampunan yang didasari kasih, kita dapat menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Hidup sebagai orang Kristen pengikut Kristus syarat dengan pengampunan. Kita tidak hanya cukup untuk mengasihi sama, namun kita perlu mengampuni dan meminta pengampunan terhadap sesama yang didasari dengan kasih. Selamat mengampuni dan selamat meminta pengampunan terhadap orang lain. Amin.